adik-adik semua yang berada di mana saja. Senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik. Apalagi melihat adik-adik semua yang begitu sukacita dan bersemangat untuk beribadah. Nah, karena kita akan memulai ibadah saat ini, Kak Tres mengajak kita semua mengambil sikap yang tenang, semua duduk yang rapi, tidak ganggu kakak atau adik atau teman di sebelah kalian. Juga tidak sambil makan atau minum ya. Dan mari kita semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus dan mulia. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk beribadah. Saat ini kami mau beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang manis, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita. Setiap hari Bapa di surga selalu memelihara hidup kita. Melalui firman-Nya, Dia membuat kita bertumbuh dan dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena itu Kak Tres mau mengajak kita untuk menyatakan rasa syukur kita dengan menaikkan 2 pujian berikut ini. Ucapan syukur
Nah adik-adik, siapa di antara kalian yang sudah tahu jawabannya? Imam yang setia membaca dan mempelajari serta menaati dan mengajarkan firman Allah? Ayo kita sama-sama membaca dan mencari jawabannya di dalam kitab Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Adik-adik semua sudah dapat? Kitab Esra pasal yang 7 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama baca. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Siapa yang jawabnya? Esra. 100 buat adik-adik yang jawabannya Esra. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Esra dan Nehemia, Esra pasal 7 dan Nehemia pasal 8 sampai 10. Adik-adik, Imam Esra dan orang-orang Israel sangat senang karena mereka akan meninggalkan Babel di mana mereka tinggal, dan mereka akan kembali ke Yerusalem, kampung halaman mereka. Raja Persia telah memberi izin untuk mereka kembali ke kampung halamannya. Raja juga mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa raja akan memberikan kepada Imam Esra segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan itu. Raja menyuruh Imam Esra untuk membawa perlengkapan-perlengkapan emas dan perak ke Bait Allah di Yerusalem. Raja memerintahkan agar perlengkapan-perlengkapan itu harus dikembalikan ke Bait Allah. Raja juga memberi gandum, anggur, minyak zaitun, dan garam yang dikirim ke Yerusalem. Dalam surat itu, Raja juga memberi pesan kepada Imam Esra untuk memerintah umat Allah dengan bijaksana serta mengajarkan hukum Allah. Dan setiap orang yang tidak menaati perintah-perintah Allah harus dihukum. Adik-adik, menurut adik-adik, bagaimana perasaan Imam Esra setelah ia membaca isi surat itu? Ya, benar adik-adik. Tentu saja Imam Esra sangat bersyukur. Imam Esra memuji Allah karena Imam Esra tahu bahwa Allah lah yang menolong sehingga Imam Esra dapat meninggalkan Babel. Allah lah yang menyebabkan raja membiarkan orang Israel untuk kembali ke Yerusalem, dan Allah lah yang menggerakkan hati raja untuk mengirimkan pemberian-pemberiannya ke Yerusalem. Lalu Imam Esra dan orang-orang Israel berangkat menuju Yerusalem. Adik-adik, perjalanan itu sangat jauh sehingga memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Mereka berjalan. Orang-orang yang berangkat bersama dengan Imam Esra adalah imam, para penyanyi, para penjaga pintu gerbang, dan orang-orang yang bertugas membantu imam di Bait Allah. Saat mereka sampai di Yerusalem, banyak orang sudah berkumpul di jalan dalam kota itu. Mereka mau mendengarkan firman Allah. Lalu, Imam Esra naik ke atas panggung tinggi yang sudah dibuat mereka dan membuka kitab Taurat adik-adik. Apa yang dilakukan orang-orang pada waktu Imam Esra membacakan firman Allah ya adik-adik? Orang-orang itu berdiri pada saat Esra membaca firman Allah, lalu mereka berlutut dan mereka menyembah, mereka memuji Allah. Orang-orang itu mendengarkan pembacaan firman Allah. Mereka memperhatikan ketika Imam Esra menjelaskannya, lalu adik-adik mereka menangis. Mereka menangis sedih karena sudah lama mereka melupakan firman Allah. Mereka tidak taat, mereka menyesali dosa-dosa mereka. Namun adik-adik, ketika orang-orang itu bersedih, Imam Esra dan para pemimpin yang lain berkata, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Adik-adik, apa maksud perkataan itu ya? Maksudnya adalah jika kita mengingat setiap perbuatan Allah yang penuh dengan kasih bagi umatnya, maka hati kita penuh dengan sukacita dan Allah membuat kita kuat dan mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah adik-adik, orang banyak itu mengakui dosa-dosa mereka dan mereka membuat perjanjian
untuk taat kepada firman Allah. Kemudian mereka merayakannya dengan hati gembira. Mereka penuh sukacita karena dosa-dosa mereka telah diampuni. Mereka bahagia adik-adik karena Allah telah memberi kepada mereka hati yang bersedia untuk mentaati firman Allah. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh? Apakah adik-adik mau mengakui setiap dosa adik-adik ketika bersalah? Apakah adik-adik juga mau taat melakukan firman Allah? Adik-adik, ketika kita setia mendengarkan firman Tuhan serta mau mentaatinya, tentu kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah adik-adik, mari kita sama-sama mau berjanji untuk setia dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setia untuk taat dan melakukan firman Allah itu. Katres mau ajak adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk berjanji setia melakukan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur karena Tuhan telah menolong hari ini kami boleh belajar dari kitab Esra. Kami mau seperti Imam Esra yang setia membaca, belajar, mendengarkan firman dan juga mengajarkannya. Tuhan tolong kami agar kami juga boleh menjadi anak-anak yang setia, belajar, mendengarkan, dan taat mentaati firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan berikut ini. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita ulangi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah untuk kelas kecil seperti ini, dan untuk kelas besar seperti ini. Bagi adik-adik atau orang tua yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan sekolah minggu, dapat membawanya ke gereja atau dapat mentransfernya lewat rekening berikut ini. Demikian ibadah kita minggu ini. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena Tuhan telah menolong kami sudah menaikkan pujian, kami sudah mendengarkan cerita, dan hari ini kami mau bersyukur untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan berkenan memberkati atas setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus juga tolong kami di dalam menjalani kehidupan kami satu pekan ke depan. Tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pesan Katres kepada adik-adik semua, jangan lupa hafal ayat hafalannya. Dan tugasnya juga jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Senin ya adik-adik. Tetap setia beribadah, membaca dan belajar firman Tuhan. Dan beritakanlah kabar tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita melalui kata-kata dan perbuatan kita yang baik. Shalom, selamat hari Minggu, sampai jumpa adik-adik semua.